Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai engkau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jodoh adalah milik hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa kasih, cinta berasal dari zat Allah. Ketika Allah telah meniupkan rasa cinta di antara dua hati manusia, maka demi Allah tidak ada satu orang pun manusia yang berhak untuk memutuskannya. Walaupun kita terhitung masih kerabat atau bahkan orang tuanya sekalipun, apalagi usaha untuk memutuskan tali kasih sayang ini dengan jalan yang sesat, maka demi Allah, mari kita saksikan cerita berikut ini. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Tunggu sebentar ya, mungkin saya nabrak orang. Sialan. Tunggu sebentar aja ini, bannya pecah. Sabar ya sayang, tunggu sebentar. Gak lama kok. Sayang, hati-hati ya, mobilnya akan turun. Mel! Amelia! Mel!
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kalian kesini? Saya berdua mohon doa restu dari Bapak dan Ibu. Kalian sudah menikah? Iya, Pak. Sudah. Dengan perempuan itu? Iya, Bu. Amelia. Bagus. Bawalah hidupmu sendiri, Yusuf. Tapi jangan pernah bawa perempuan itu ke dalam rumah ini. Ibu tidak suka. Bawa dia pergi. Ayo, Pak. Ayo. Ibu! Ibu! Yusuf? Bang Yusuf sudah menikah? Iya. Amelia! Neng! Neng! Amelia! Sebaiknya dibawa ke rumah, Den. Tidak usah, Ma. Ibu telah menolak kami. Ibu telah menganggap nantinya seorang pelacur. Lagian, Ibu juga nyuruh saya menikahi Juwita. Tapi, Den, Lebih baik saya membawa ke rumah sakit. sebenarnya ada yang ingin Mamang sampaikan, Den. Ada apa, Mang? Katakan saja. Ada iblis yang mengikuti Neng Amelia, Den. Iblis? Iblis apa? Nggak ada apa-apa kok, Mang. Neng Amelia memang sakit bengek. Dan lagi hamil. Tapi sakitnya ini bukan karena iblis. Mang Janta, jangan percaya pada hal-hal yang muskil begitu ya. Bagaimana, Dok? Saudara suaminya. Iya, Bapak Muhammad Yusuf. betul, Sus. Kondisinya sekarang sudah mulai berangsur baik. Tolong dijaga ya. Baik, Dok. Boleh saya lihat ke dalam? Silakan. Makasih, Dok. Besok Bapak diharapkan membawa pakaian yang lebih bersih. Jadi, Punya Amelia harus rawat inap, mungkin untuk beberapa hari. bengeknya kambuh. Menurut pemeriksaan dokter, ada gejala bronkitis. Permisi.
apa lagi ke sini? Mau melapor apa lagi kamu? Ibu, Amelia sakit parah, Bu. Gara-gara hujan kemarin. Amelia? Siapa Amelia? Istrinya. Kau sudah menikah? Iya. Bu, sekarang dia di rumah sakit, Bu. Mungkin akan lama dirawat di sana. Hei, perempuan macam apa yang kamu nikahi? Perempuan mana lagi? Yaitu perempuan yang kamu bilang peliharaan orang. Kau nikahi perempuan pelacur itu? Bukan, Bu. Dia penyanyi. Perempuan bar. Bu, bukan, Bu. Amelia penyanyi restoran, Bu. Restoran orang-orang terhormat. Dengar, Bu. Apa yang harus ibu dengar? Saya bilang, Bu, Amelia sakit. Kenapa harus bilang pada ibu? Karena dia menantu Ibu. Menantu ibu yang mana? Ibu tidak pernah mengenalnya. Melihatnya saja ibu belum pernah. Apa benar kamu sudah beristri? Bohong! Ibu bohong! Ibu pernah melihatnya, tapi Ibu tidak mengenalnya. Ibu tidak peduli. Ibu kena hasut. Apa? Kau menuduh aku menghasut ibu? Iya. Aku tidak menghasut ibu. Tapi aku berusaha agar kau tidak menikahi perempuan itu. Paham? Bukan urusan abang. Siapapun tidak boleh mengatur jodoh orang, termasuk abang. Kau bukan orang lain, Su. Kau adikku, adikku. Aku tidak ingin adikku kejebur dalam lumpur. Kita keluarga terpandang, keluarga berderajat, berdarah biru. Pandangan Bang Arsad yang salah. Apakah karena saya mencintainya dan menikahinya, lalu saya keceblos dalam lumpur? Begitu? Lebih dari itu, Su. Mata hati kamu telah ditutup oleh setan perempuan itu. Nauzubillahiminzalik. Astagfirullahaladzim. Abang jangan bicara seperti itu, Bang. Jangan menghina orang. Aku tidak menghina. Tapi kau telah menyimpang dari tradisi keluarga kita. Menyimpang? Apanya yang menyimpang? Kamu telah mengawini perempuan yang tidak sederajat dengan keluarga kita. Kamu telah menyakiti hati ibu, Su. Menyakiti hati ibu? Karena saya menikahi Amelia. Ibu ingin kamu menikah dengan Juwita, Suf. Bukan dengan perempuan itu. Kenapa, Bu? Karena dia baik. Dia sederajat dengan kita. Ibu ingin kau menikah dengan dia. Juwita. Itu pun bukan lantaran keponakan ibu atau sepupu kita. Bukan, Su. Jadi karena apa? Karena dia sudah tidak punya bapak. Kamu tahu kan Paman Ahmad sudah meninggal. Ibu hanya ingin kamu menikah dengan Juwita supaya tali persaudaraan kita tidak putus. Sebelum Paman Ahmad meninggal, Tante Dija sudah kepingin menjodohkan kamu dengan anaknya. Juwita itu cantik, Suf. Tapi jodoh ketentuan Allah, Bu. Bukan oleh manusia. Apalagi oleh ibu, Tante Dija, Bang Arsad. Susah. Dia sudah terkena air sihir, Bu. Air sihir? Air sihir apa? Bapak inilah yang dinamakan Mbah Sambar. Orang pintar, paranormal, seorang ahli kebatinan.
Sengaja saya ajak kemari supaya Bapak, Ibu, Tante Dija, atau Juwita tahu. Inilah yang dinamakan Mbah itu. Bapak bisa apa? Ya macam-macam, Pak. Ibu kan minta sama saya supaya Yusuf dapat dipisahkan sama istrinya secara gaib. Maksud saya dapat diselesaikan dengan cara kebatinan yang akan dilaksanakan oleh Mbah ini, Pak. Bisa kan, Pak? Apapun yang diinginkan, saya pasti bisa. Saya hanya ingin anak saya Yusuf berpisah dengan istrinya yang bernama Amelia. Kecil, Bu. Membuat dia celaka. Bisa. Jan! Badanmu kan masih lemah. Sebaiknya kamu tinggal di rumah mama aja, Mam. Enggak, Mah. Ntar Bang Yusuf nggak ada yang ngurus lagi. Kalian berdua kan bisa tinggal di rumah. Kamarmu masih kosong. Adik-adikmu tidak ada yang berani menempati. Ya? Orang tua anak Yusuf belum mau menerima Amelia. Belum, Pak. Kami harus bersabar. Bersabar sampai kapan, ha? Saya tidak tahu sampai kapan, Pak. Tapi kami berdua punya keyakinan. Suatu saat, Suatu saat itu kapan? Sampai Amelia yang sakit-sakitan ini mati. Papa ini ngomong apa sih? Jangan ngomong seperti itu. Ajal di tangan Allah, Pak. Sudah, Nak. Tidak usah didengarkan omongan papamu. Yang penting, kami berdua selalu mendoakan kalian agar kuat menghadapi cobaan ini. Ini Mama pintakan dari guru ngaji papamu. Katanya wiritan ini harus kamu baca setiap hari setelah selesai sholat subuh dan sore setelah selesai sholat asar. Supaya wiritan ini dapat melindungi kamu dan kamu kuat menghadapi segala cobaan. Makasih ya, Ma, ya.
tidak ada jalan lain. Amelia. Kamu itu bayi. Bayi laki-laki. Bayi abang. Tapi kamu kemana? Saya Mel. 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 Tahan, Mel. Mel, tahan. Tahan, Mel. Tunggu sebentar ya. Sebentar lagi sampai. Tunggu sebentar ya, Mel. Sus, Ada apa? istri saya, Sus. Istri saya Kenapa dengan istri saudara? melahirkan. Melahirkan? Iya, melahirkan dalam mobil waktu saya bawa ke sini. Apa? Sekarang di mana istri saudara? Itu. Ayo, Sus, ayo. Ding, bawa berangkatnya. Mel, Mana istri saudara? di sini. Mana? Gak ada. Di sini, Sus. Tapi mana istri saudara? Saya sendiri bingung, Sus, kemana. Mungkin berjalan-jalan di sekitar sini, Pak. Tapi dia itu baru melahirkan loh, berbahaya kan? Saya akan mencarinya, Sus. Tapi saya khawatir istri saya dibawa iblis. Pasien dari rumah sakit jiwa kali dia. Gila, apa iya ada iblis yang doyan perempuan beranak? Gimana kejadiannya yang kemarin itu? Cewek kenapa tuh? Woi, berdarah lagi, woi. Berdarah sendirian, anak kesian. Gimana ini? Amelia. Kasian banget ini. Amelia. Wah, ini suaminya ini kali.
Kenapa kamu tinggalkan rumah sakit? Amel, bangun Mel. Mel, bangun. Bangun Mel. Bangun Mel. Mel. Kamu bisa. Lebih baik dibawa rumah sakit, Mas. Tidak, saya bawa ke rumah saja. Saya akan panggil dokter. Buruan aja ya, Mas ya. Oh, siap, Mas. Ya, ya, ya. Hati-hati, Mas. Hati Mas ya. Hati-hati ya, Mas. Di jalan, Mas. Terima kasih. Kamu ngeliat orang tadi di dalam. Iya, kenapa nggak bantuin gitu? Siapa ya? Kamu sini. Kamu. Jangan tertawa seperti itu. Aku tidak suka kamu tahu seperti itu. Aku bilang jangan tahu seperti itu. Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Bukannya menyebut nama Allah, istighfar kek, dan bersyukur telah diberi kemudahan untuk melahirkan anak. Ini malah ketawa. Mau kemana? Ambil ya? Mau kemana kamu? Hah?
Mel. Bangun, Mel. Mel. Bangun, Mel. Amelia! Amelia. Siapa sih, Bu, kamu malam-malam begini? Mungkin si Janta. Mau apa dia? Kemarin sih dia bilang kalau dia mau menemui seorang kiai yang katanya dulu gurunya. Dia udah kembali dari berkunjungnya, Bu. Dia bilang sih cuma sehari dan tidak nginap. Janta! Ya, Bu. Ya. Ada apa, Bu Haji? Tuh ada tamu. Apa kamu tidak dengar suara bel? Kamu? Tidak, Bu. Tuh periksa. Neng Amel? Boleh saya masuk, Mang? Saya mau ketemu Ibu dan Bapak. Iya, iya tentu. Tentu boleh, Neng. Saya sengaja menghadap Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak tidak usah khawatir. Saya minta diakui sebagai seorang menantu. Sejak malam ini, saya sudah meninggalkan rumah dan juga bangsa.
terbuka. Bang? Waktu kami masuk, kami menemukan kamu tertidur di lantai. Bapak dan Bang Arsad yang memindahkan kamu ke atas ranjang. Amelia. Mel. Mel. Amelia. Mel. Dia sudah meninggalkan kamu, Suf. Semalam dia ke rumah sambil menggendong anaknya. Mel. Mel. Amelia! 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 Suf! Ya, Suf! Mbak, kejar dia, Pak. Ayo, Arsad. Yusuf! Amelia! Amelia! Suf! Balik! Mau kemana kamu, Suf? Astagfirullahaladzim. Aduh, celaka. Saya nabrak orang. Yusuf, bagaimana Pak Kiai? Tidak apa-apa. Bukan kamu yang salah. Dia sendiri yang menabrak. Bang, tolong bawa ke dalam, Bang. Iya Pak Kiai. Panasnya tinggi. Iya, Kak. Kakinya juga panas. Panasnya tinggi. Sat, apa kata dokter tadi siang? Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Dia cuma shock. Mungkin mengalami depresi mental. Stres, Bu. Jadi, Ibu nggak usah khawatir. Ibu lihat kan, dia tidur kan setelah diberi obat. Tapi kenapa panasnya tidak turun-turun? Dokter bilang dikompres saja, Bu. Sudah, sekarang sudah dikompres sama Juwita. Tapi masih saja panas. Orang itu belum datang juga. Siapa, Bu? Itu Kiai yang dibawa si Jata. Mana mungkin dia datang lagi ke sini, Bu? Setelah saya bilang kalau Yusuf itu akan diobati Mbak Samber. Mungkin pula dia barangkali merasa bersalah karena merasa supir mobilnya menabrak Yusuf. Maaf, Den. Mobil yang saya tumpangin tidak menabrak Den Yusuf. Tapi Den Yusuf yang menabrak mobil, Den. Maksudnya gimana sih? Hah? Mana ada orang menabrak mobil, Mang? Yang ada orang ditabrak mobil. Itu yang benar. Banyak kejadiannya, Mang. Iya, Den. Tapi ini lain. Saya lihat sendiri kalau Den Yusuf yang menabrak. Tadinya saya khawatir, Den, kalau Den Yusuf terluka. Tapi ternyata tidak, Den. Dia cuma pingsan. Lantas, Pak Kiai Kudori yang mengobatinya. Dan ternyata sembuh, Den. Buktinya, sekarang Mang Jata lihat kan? Dia terbaring sakit, Man. Sakit. Maaf, Den. Pak Kiai bilang tidak apa-apa. Nanti juga akan sembuh. Maksud saya, Pak Kiai nanti yang akan bisa menyembuhkan Den Yusuf. Jangan mengharap dia datang ke sini lagi, Mang. Saya sudah nelpon Mbak Samber untuk datang ke sini untuk mengobati Yusuf. Mang Jata, Kiai Chodiri itu takut sama Mbak Samber. Pak Kiai Kudori itu guru saya, Den Arsad. Saya tahu benar tabiatnya. Dia tidak akan takut sama siapapun juga. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hah? Omong kosong. Hah? Buktinya, udah begini malam aja, dia belum datang juga. Mana? Hah?
Pak Kiai bakal datang malam ini, Den. Karena Pak Kiai tahu Mbak Samber itu tidak berani datang siang hari. Karena Mbak Samber takut sama matahari, Den. Maksudmu Dracula? Memangnya kamu tahu kalau Mbak Sambar itu setan? Menurut Pak Kiai Kudori, Mbak Samber itu ifrit, Bu Haja. Ifrit itu jin, Janta. Betul, Pak Haji. Ifrit itu adalah jin pengikut Nabi Sulaiman. Tetapi kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi iblis atas permohonan Nabi Sulaiman. Betul kan, Pak Haji? Janta, hati-hati lu. Kualat lu, Janta. Kualat. Mel, Amelia. Nggak apa-apa, Wit. Dia cuma mengigau. Amelia. Amelia? Yusuf, tahan. Jangan dekati perempuan itu. Dia bukan istrimu. Kenapa kau ikut campur, Kiai? Kami akan selalu ikut campur sampai kapanpun. Keabadianmu yang sebenarnya hanya kematianmu yang tertunda sampai hari kiamat akan selalu diikuti oleh keturunan kami. Jika engkau masih saja mencoba menggoda dan menjerumuskan kaum manusia, Bagaimana kalau dengan orang yang tidak beriman? akan kami bela, walau hanya setetes iman dalam hati manusia. Karena tugas kami menolong orang-orang tersesat, menemukan jalan lurusnya kembali. Pergi. Jangan ganggu Amelia dan Yusuf atau keluarganya yang lain. Hah! Jangan banyak ngomong manusia sok suci. Kalian tidak akan sanggup melawan hawa nafsumu sendiri. Dan aku adalah iblis. Iblis yang akan selalu menggodamu. Kenapa? Apa kau takut? Hah?
Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, Kiai, aku adalah iblis. Tempatku memang di sini, tapi aku tidak bisa dibakar oleh apiku sendiri. Keabadian adalah hakku, kecuali Tuhan mengingkari janjinya sendiri kepadaku. Pak Kiai nggak apa-apa. Iya, Pak. Iya dong, ini kan cucu kita Bu lihat. Yang tadi itu Ifrit, jin yang menjadi iblis. Lihat kan, itu bukan Amelia atau Mbak Samber, tetapi iblis. Jin, setan, atau iblis bisa berganti rupa menjadi siapa saja karena mereka diciptakan oleh api. Tubuhnya lentur, bisa menghilang, dan bisa menembus dinding. Jika ada kesulitan, memohonlah kepada Allah dengan niat tidak mencelakakan orang lain, apalagi saudara, atau minta tolong kepada ulama yang dapat menuntun dalam syariat agama. Jangan kepada ahli kebatinan atau paranormal, apalagi dukun. Dan mintalah pertolongan jika sakit yang tidak dapat ditalar oleh medik, oleh orang yang ahli ruqyah, yang dapat mengobati melalui pengobatan Al-Quran. Bayi ini? Bayi yang dilahirkan Amelia, anaknya Yusuf. Jika begitu, kemana Amelia Pak Kiai? Kita cari. Apa dia masih hidup, Pak Kiai? Insya Allah. Karena hanya Allah yang tahu, yang memberi hidup dan memberi mati.
Sudah, jangan menangis. Ikhlaskan saja. Istrimu pergi menghadap Allah. Tidak ada yang bisa membuat kematian kecuali Allah. Istrimu meninggal bukan karena ifrit, tapi memang kehendak Allah. Jangan kau pertanyakan sebabnya, sehingga nanti kamu akan menyalahkan seseorang. Jangan, itu kufur. Sebab mati itu urusan Allah. Lihat, Bu. Dia sudah mati. Sebelum ibu sempat mengakuinya sebagai menantu. Allah. Ibu juga minta maaf, Nak. Ada apa Pak Kiai? Tidak ada apa-apa. Mari. Ya. La ilaha illallah. Suf, Ini bayi saya. Bayi Amelia. bayi itu waktunya menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون
كان عليكم رقيبا. Ya ayuhan nas, wahai kamu sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu. Lalu kemudian Allah ciptakan bagi kamu istri suami. Lalu daripadanya Allah kembang biakkan anak keturunan kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain. Dan sambunglah tali keluarga. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha memperhatikan. Demi Allah, memutuskan tali kasih sayang sama dengan arti memutuskan hak Allah. Bersekutu dengan jin, dengan syaitan, berarti itu adalah musyrik. Demi Allah, barang siapa orang mendatangi dukun, maka 40 hari taubatnya tidak diterima. Dan apabila dia percaya dengan apa yang disampaikannya, sesungguhnya dia telah melakukan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga perilaku kita dan mengikhlaskan kepada siapa orang-orang yang Allah berikan anugerah cinta kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.